Halo, assalamualaikum teman-teman. Baik lagi di channel Tulang. Hari ini kita akan membahas tentang runtuhnya Uni Soviet. Silahkan disimak sampai habis ya teman-teman, karena capek buatnya. Uni Soviet atau Uni Sosialis Republik Soviet merupakan salah satu negara komunis terbesar pada masanya dan pernah menjadi musuh besar bagi negara adidaya Amerika Serikat. Negara sosialis ini berdiri pada tanggal 25 Oktober 1917. Setelah berdirinya Uni Soviet, Vladimir Lenin merupakan tokoh sosialis komunis asal Uni Soviet berusaha menyebarkan ideologinya komunis ke negara-negara Eropa Timur. Hingga kemudian, pada masa kejayaannya, Uni Soviet berhasil menyebarkan ideologi komunisnya ke berbagai negara di wilayah Eropa Timur. Uni Soviet pada saat itu merupakan negara adidaya melancarkan perang dingin melawan Amerika Serikat. Namun pada akhirnya kalah hingga kemudian mengalami keruntuhan pada tanggal 26 Desember 1991. Teman-teman, apa sebenarnya negara sebesar Uni Soviet ini bisa runtuh ya? Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan runtuhnya negara ini, dan berikut ini kalian simak penjelasan selengkapnya ya. Yang pertama, rakyat tidak memiliki rasa nasionalisme tinggi. Uni Soviet memiliki wilayah yang sangat luas sekali, di mana negara ini membawahi 15 negara republik. Ini pernah menjadikan Uni Soviet menjadi negara terbesar di dunia. Karena luas negara Soviet inilah, negara ini memiliki banyak keragaman budaya. Sayangnya, keragaman budaya ini yang mengakibatkan negara Uni Soviet tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Beberapa negara bagian yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan pusat Soviet melakukan beberapa gerakan sporadis di mana mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Hal ini yang menyebabkan internal negara Uni Soviet mulai goyah. Yang kedua, pemerintahan yang totaliter. Sejatinya Uni Soviet merupakan negara yang sangat besar teman-teman. Namun Uni Soviet menjalankan sistem pemerintahannya dengan totaliter. Tujuan sebenarnya untuk menciptakan keteraturan dalam sebuah negara, sehingga rakyat harus tunduk kepada kebijakan pemerintah. Rakyat Uni Soviet harus sepenuhnya hidup bergantung pada negara. Sistem pemerintahan ini mengakibatkan rakyat tidak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas. Segala bentuk kebebasan berpendapat akan dibungkam oleh pemerintah. Karena sistem pemerintahan totaliter inilah kemudian muncul konflik yang terjadi di wilayah Uni Soviet. Yang ketiga, kemiskinan melanda Uni Soviet. Pemerintahan yang totaliter ini menyebabkan rakyat yang di negara ini hidup dalam kemiskinan. Perekonomian ini di Uni Soviet yang kala itu menganut paham sosialisme menyebabkan segala hal yang berurusan dengan perekonomian harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah. Kalau sekarang mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Cina atau Tiongkok teman-teman ya. Nah, hal ini menyebabkan kehidupan ekonomi Uni Soviet jalan di tempat karena pembungkaman kreativitas. Sementara itu, pengelolaan kas negara lebih difokuskan pada negara-negara sahabat di kancah internasional daripada untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Kondisi ekonomi ini dibanding terbalik dengan kondisi ekonomi di Amerika Serikat, yang merupakan rival beratnya Uni Soviet, di mana Amerika Serikat memiliki taraf hidup yang lebih tinggi. Kemiskinan di Uni Soviet inilah yang menjadi penyumbang runtuhnya negara ini. Yang keempat, kebijakan Gorbachev. Di saat kondisi Uni Soviet mulai kacau, kemudian muncul pemimpin baru bagi Uni Soviet bernama Mikhail Gorbachev. Ia yang pada saat itu berhasil menduduki kursi Partai Komunis Uni Soviet memiliki kebijakan untuk mereformasi sistem kebijakan di Uni Soviet yang dikenal dengan istilah perestroika, glasnost, dan demokrasi. Namun sayangnya, perekonomian ini malah merosot akibat kebijakan Gorbachev yang sebenarnya cukup baik tersebut. Perestroika dianggap tidak cukup baik dan justru malah melemahkan negara Uni Soviet. Hal ini dikarenakan program restrukturisasi ini bertentangan dengan tatanan Soviet, sehingga pemerintah kehilangan kontrol sosial terhadap rakyatnya. Belum lagi dikarenakan kondisi ekonomi di sana sudah sangat buruk teman-teman, dikarenakan inflasi tersembunyi dan maraknya pasar gelap.
Yang kelima, dibubarkannya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan perjanjian internasional untuk membentuk aliansi militer dari negara-negara blok timur di Eropa Timur. Pakta Warsawa dibentuk untuk mempersiapkan diri melawan pasukan dari blok barat bersama NATO-nya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Uni Soviet merupakan salah satu anggota dan sekaligus pemrakarsa terbentuknya aliansi militer ini. Aliansi militer ini kemudian hancur disebabkan oleh Uni Soviet sendiri. Kebijakan Glasnost dan Perestroika milik Gorbachev justru secara perlahan melemahkan Pakta Warsawa. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991, Pakta Warsawa akhirnya juga ikut bubar. Nah, itulah teman-teman beberapa fakta tentang penyebab runtuhnya Uni Soviet. Ternyata kebijakan Uni Soviet yang reformis atau justru menjadi penyebab runtuhnya negara ini dengan sendirinya. Setelah mengalami keruntuhan, beberapa negara di bawah naungan Soviet yang memiliki budaya berbeda akhirnya mendirikan negara baru dengan menganut sistem demokrasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan pembahasannya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalam.